Hai, nama saya Ron Salmon Marbun kelas 12 MIPA 1. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan materi saya tentang PKI. Yang pertama, kronologis PKI. Pada pemilu 1995, PKI menempati tempat keempat dengan 16% dari total suara. Pada 1957, PKI mendapat banyak kemenangan dalam pemilihan di beberapa kota. Serikat buruh yang berada di bawah pengaruh PKI mulai menguasai perusahaan milik Belanda dan merintis nasionalisasi perusahaan yang dimiliki asing. Pada 1958 terbentuk PRRI yang berbasis di Sumatera dan Sulawesi guna menuntut pemerintah pusat konsisten dalam melaksanakan UUD 1950. Pada 1959 militer berusaha menghalangi Kongres PKI. Namun Presiden Soekarno memberi angin dalam sambutannya. Pada 1960, Soekarno melancarkan slogan Nasakom, nasionalis, agama, dan komunisme, yang menjadikan peranan PKI sebagai mitra dalam politik Soekarno dilembagakan. Pada 1962, PKI bergabung dengan pemerintah. Aidit dan Joto diangkat menjadi Menteri Penasihat. Pada 1964, gerakan tentang PKI bermunculan dipelopori oleh TNI AD. 1965, PKI tumbuh menjadi partai komunis terkuat dengan jumlah anggota 3 juta orang. Memiliki basis kuat dalam sejumlah organisasi SPT, SOPSI, Pemuda Rakyat, Gerwani, Barisan Tani Indonesia, Lekra, dan Himpunan Sarjana Indonesia. Pada bulan Juli, sekitar 2000, anggota PKI menggelar latihan militer di Lanut Halim dalam konsep mempersenjatai rakyat yang didukung oleh Angkatan Udara dan Angkatan Laut. 8 September, PKI mengepung konsulat AS di Surabaya selama 2 hari. 14 September, Aidit memberikan warning agar waspada dari hal-hal yang akan datang. 30 September, Pemuda Rakyat dan Gerwani menggelar unjuk rasa terhadap krisis invasi yang melanda. 30 September malam, 6 jenderal senior dibunuh dan mayatnya dibuang dalam sumur. 1 Oktober, pembunuh para jenderal mengumumkan bahwa Dewan Revolusi telah merebut kekuasaan dan menyebutnya Gerakan 30 September atau G30S. Pada 2 Oktober, Jenderal Soeharto mengambil alih kepemimpinan tentara dan menyatakan kudeta yang gagal. Tentara yang dengan cepat membuat propaganda anti komunis di seluruh Indonesia. Bukti yang mengaitkan PKI sebagai dalang tidak meyakinkan, dan ada spekulasi Soeharto mengorganisir peristiwa secara sebagian atau keseluruhan dan mengkambing hitamkan komunis. 6 Oktober, Kabinet Soekarno mengadakan pertemuan. Kecaman terhadap G30S disahkan dan Joto tertangkap. 13 Oktober, organisasi Islam Ansor berunjuk rasa anti PKI di seluruh Jawa. 18 Oktober, pemusnahan secara sistematis terkait PKI dimulai. Pada 11 November, bentrokan antara PKI dan PNI meletus. 22 November, Aidit ditangkap dan dibunuh. Militer menyatakan bahwa Aceh telah bersih dari komunis. Lalu selanjutnya, usaha yang dilakukan PKI untuk dapat menarik simpati rakyat. Yang pertama, mereka mengusung program partai yang meninggikan harkat hidup orang kecil, mulai dari upah kerja yang layak, pembagian tanah, jaminan kesehatan, dan pendidikan hingga rekreasi. Mereka juga menggelontorkan biaya besar untuk mendanai kegiatan dengan garis komando pusat hingga desa. Pendekatan PKI di daerah disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Menampilkan diri sebagai partai patriotis, nasionalis, dan tidak musuh agama. Lalu, mereka juga berkampanye melalui kesenian tradisional. Lalu, yang selanjutnya, latar belakang terjadinya peristiwa gerakan 30 September 1965. Yang pertama, mereka membentuk angkatan kelima dengan mempersenjatai buruh dan petani yang ditolak oleh Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Lalu mereka juga melakukan penolakan ideologi Nasakom oleh Jenderal Ahmad Yani dari Angkatan Darat. Angkatan Darat juga menolak poros Jakarta, Phnom Penh, Peking, Pyongyang yang hanya akan membantu Cina untuk memperluas wilayah komunis di Asia Tenggara. Juga penolakan AD untuk Ganyang Malaysia dengan pertimbangan tentara tidak memadai untuk perang melawan Malaysia yang akan didukung oleh Inggris. Adanya isu Dewan Jenderal yang berisi petinggi Angkatan Darat yang berniat untuk menggulingkan Soeharto. Lalu, apa saja akibat peristiwa G30S PKI bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia? Pertama, kewibawaan Presiden Soekarno menjadi berkurang. Lalu, bersatunya TNI AD dan kaum agama untuk membahas PKI. TNI AD juga menjadi kekuatan yang baru. Kondisi politik bangsa yang tidak stabil karena adanya pertentangan pada penyelenggara dan lembaga negara. Demonstrasi besar yang dilakukan rakyat, mahasiswa, kami dan KAPI yang mencetus Tritura. Lalu gugurnya mahasiswa bernama Arif Rahman Hakim karena tertembak saat demonstrasi.
Lalu Presiden Soekarno membubarkan kami karena dianggap provokator demonstrasi. Presiden Soekarno juga mengeluarkan Super Semar yang memberi wewenang Soeharto untuk menertibkan keamanan. Lalu juga pelarang organisasi berhaluan Marxisme, Leninisme, dan Komunisme hingga sekarang. Lalu sikap-sikap apa saja yang harus kita miliki sebagai pelajar Indonesia berdasarkan pengalaman peristiwa G30 SPKI supaya keberadaan NKRI tetap terjaga atau utuh? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa Pancasila yang lahir dari pemikiran para tokoh yang melalui proses sangat panjang tidak dapat tergantikan. Lalu kita juga jangan lupakan sejarah karena peristiwa masa lalu menjadi pelajaran penting bagi kemajuan bangsa di masa depan. Lalu pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keseharian sebagai pribadi yang bertuhan, menghargai nilai-nilai kemanusiaan, cinta tanah air, serta memiliki jiwa sosial dan kesetiakawanan yang tinggi. Baiklah, segitu dulu video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Hai semua, nama saya adalah Safwan Marbun dari kelas 12 MIPA 1. Di video kali ini, saya ingin membacakan teks ceramah saya untuk memenuhi tugas praktek kolaborasi mata pelajaran Bahasa Indonesia, Sejarah Indonesia, dan PPKN. Selamat pagi teman-temanku, serta Bapak Ibu mata pelajaran Bahasa Indonesia, Ibu Dra Normawan Marpaung MPD, Guru Sejarah Indonesia Ibu Lina Herlina MPD, dan Guru PPKN Bapak Kujang Koswara SPD. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena karunia-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul pada acara pagi hari ini. Hadirin yang terhormat, sebagai sebuah negara yang berdaulat dan memiliki landasan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45, maka sebagai warga yang cinta tanah air, kita harus mempertahankan kedaulatan negara kita. Seperti kita ketahui bahwa pada tanggal 30 September 1965 terjadi tragedi nasional yang tidak boleh dilupakan karena mengecam kedaulatan negara kita. Tragedi memilukan dilakukan oleh gerakan yang bernama Gerakan 30 September atau G30S yang dipimpin oleh Letkol Untung. Banyak jenderal yang dibunuh secara keji dan sadis di luar batas kemanusiaan dan kemudian dimasukkan ke dalam sumur galian buaya. Awalnya, komunis di Indonesia lahir dari perhimpunan organisasi Islam, yaitu Syarikat Islam atau SI, yang dibentuk pada tahun 1912. Dari situlah muncul tokoh-tokoh sayap kiri seperti Semaun dan Darsono. Setelah 5 tahun, tepatnya 1917, Partai Komunis Indonesia atau PKI lahir. Namun nama PKI tidak besar karena dibuat secara tersembunyi dan menjadi fraksi kiri di SI. Sebelum PKI melancarkan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965, mereka melawan terlebih dahulu taktik dengan menarik hati rakyat Indonesia dengan salah satu siasatnya, yaitu membuat kekuatan kelima, yaitu mempersenjatai kaum buruh dan tani untuk dikerahkan sebagai relawan di Kora. Sampai akhirnya pemberontakan terjadi pada dini hari tanggal 30 September. Saudara sebangsa yang berbahagia, peristiwa G30 SPKI secara spesifik merujuk pada pergerakan kelompok militer yang menculik dan membunuh sejumlah perwira tinggi TNI. Sedangkan secara umum, peristiwa tersebut merupakan upaya untuk penggantian ideologi Pancasila dan menggulingkan pemerintahan yang sah. Peristiwa ini erat kaitannya dengan persaingan politik yang muncul pada masa demokrasi terpimpin. Dalam perkembangan selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa G30S didalangi oleh PKI. Maka sejak saat itu, pengejaran pimpinan dan pendukung PKI segera dilakukan. Masyarakat bereaksi menuntut pembubaran PKI. Sejak akhir Oktober 1965, unit-unit aksi dibentuk oleh mahasiswa dan berbagai kelompok masyarakat lainnya, yang semuanya menyerukan pembubaran PKI. Oleh karena itu, kita sebagai siswa dan penerus bangsa harus menjaga persatuan dan kesatuan yang terjadi di sekitar kita dengan cara bertoleransi antar suku, agama, dan budaya. Kemudian kita juga harus lebih bijak dalam memberi dan menerima informasi, karena saat ini banyak sekali berita hoaks yang menyebar dan sebagian orang menganggap berita tersebut aktual dan faktual. Sehingga kita harus lebih bijak dalam mengambil keputusan dan memberikan serta menerima informasi melalui media sosial. Mengingat peristiwa 30 September 1965, kita sebagai siswa dan generasi muda harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan agar tragedi nasional yang mengkritisi kedaulatan tidak terulang kembali. Harapan saya adalah kedepannya para pelajar serta penerus bangsa ini mampu membuat bangsa ini lebih berdaulat dengan menerapkan nilai persatuan dan kesatuan pada kehidupan sehari-hari. Akhir kata, terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan mari kita bersama-sama melestarikan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dulu video ceramah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.